Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fendi Susianto. Beliau adalah founder and CEO dari Finvestel Consulting. Ya, Pak Fendi, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini setelah Anda katakan peluang untuk tekanan kembali lagi terjadi pada IHSG pada saat opening market nanti berpeluang cukup besar juga. Tadi sudah disampaikan sektor perbankan, Bank BNI dengan support di 5.100 sampai dengan 5.150 untuk mengambil posisi entry atau buy on weakness dengan peluang Ya, resisten ke 5.500. Bagaimana dengan Bank BRI? BRI sendiri ini cukup atraktif ya karena dalam Oke. beberapa pekan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau kita melihat pay on weakness di level 3.400 ya itu cukup atraktif bagi pelaku pasar karena itu merupakan support yang cukup kuat untuk BRI dengan target penguatan ya untuk sepanjang pekan ini pada level 3.600 sebagai resistance level. Jadi perdagangan dengan memanfaatkan posisi level support di 3.400 sekitar itu dan kemudian menuju pada potensi di level 3.600 itu cukup atraktif untuk para trader terutama. Itu dia. Namun kalau kita melihat secara fundamental masih sangat strong, kita melihat valuasinya pada kisaran 4.300-an. Jadi dengan level sekarang menurut saya ini adalah level yang cukup menarik ataupun atraktif. Baik, jadi kalau kita cermati dengan pergerakan saham-saham pilihan dan ini juga dengan adanya kebijakan pre-opening market, kita bisa melihat dulu sejauh mana sih pergerakan sebelum opening market dimulai begitu ya Pak Fendi, di mana Bank BRI Ya. juga masih melemah sekitar 1,14%. Jadi peluang ke 3.400 kita bisa mengambil posisi beli begitu nanti Pak? Ya, di saat-saat pada level tersebut saya pikir itu adalah saat yang cukup bagus ya Oke. bagi investor untuk melakukan akumulasi pembelian saham BRI. Baik, itu dia dengan resisten ke 3.600 lebih kepada short term trading atau media ya paling tidak medium to long misalnya. Ya, kalau kita melihat untuk para pelaku trader tentu saja lebih ke arah short term, tapi kalau untuk investor ini juga sangat atraktif ya untuk saham BRI dengan valuasi yang saya sebutkan tadi kurang lebih sekitar 4.300-an dengan harga sekarang harga 3.400. Iya, ya. Baik itu dia untuk sektor perbankan, Bank BNI dan juga Bank BRI. Anda juga tadi merekomendasikan dari sektor lain, sektor pertambangan yaitu Adaro Energy. Nah, seberapa menarik dengan sektor tambang? Apakah memang dari sisi komoditasnya sudah mulai ada ya pergerakan yang positif Pak? Karena juga ada beberapa negara tujuan ekspor yang sudah mulai membuka lockdown-nya. Jika dengan demikian ekspor juga sudah mulai ada aktivitas. Ya, kalau kita melihat dari data perkembangan ekspor di China yang Iya. sudah terlihat mulai mengalami peningkatan, ini signal positif bagi komoditi ataupun saham-saham yang sangat sensitif ataupun related dengan komoditi price terutama batu bara. Kita lihat Adaro juga secara teknikal dalam posisi yang uptrending setelah beberapa waktu yang lalu mengalami break resistance di 1.160 sampai 1.170 dan sekarang di kisaran 1.260-an. Nah ini posisi buy on weakness cukup atraktif karena kalau kita melihat baik dari sisi teknikal maupun secara fundamental juga masih dalam potensi yang cukup besar terjadi. Saya melihat bahwa potensi supportnya ada di level 1.200-an. Itu cukup menarik untuk melakukan akumulasi buy secara bertahap dengan resisten level ada di sekitar 1.350 untuk Adaro. Range pergerakan 1.200 sampai dengan 1.350 dan sudah opening market Pak Fendi. Saatnya kita akan sampaikan terlebih dahulu untuk pembukaan pasar pagi hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Fendi tadi memang berpeluang kembali untuk mengalami tekanan jual. Dan pagi ini sudah dibuka di zona negatif merah. Kita lihat 0,89% pelemahan yang terjadi pada pembukaan market hari ini berada di level 5.197. Sudah meninggalkan kembali level 5.200-nya untuk pergerakan IHSG. Kita lihat memang beberapa aksi jual dari investor asing yang pada beberapa hari terakhir juga nampaknya masih terus berlanjut meskipun diwarnai juga dengan aksi beli, berarti mengindikasikan peluang sebenarnya dari indeks harga saham gabungan untuk mengalami penguatan masih tetap terbuka. Kita akan langsung mereview kembali nih Pak Fendi, dengan indeks harga saham gabungan yang dibuka di zona negatif sudah meninggalkan level 5.200, tapi asing nih nampaknya sudah mulai perlahan-lahan masuk lagi meskipun tadi masih diwarnai dengan aksi jual yang cukup besar Pak Fendi. Ya, kita lihat sebenarnya kalau kita lihat pergerakan asing itu ya pekan
pekan kemarin mungkin kalau kita akumulasi sekitar 4 triliun ya Oke. untuk mereka lakukan sell off. Nah, sooner or later dengan kondisi harga-harga saham yang masih atraktif dan posisinya sudah cukup rendah, mereka akan masuk kembali. Karena kalau harus kita akui bahwa mereka lebih smart dengan memanfaatkan momentum pergerakan harga seperti itu. Jadi artinya bukan berarti kalau mereka melakukan penjualan terus mereka pergi tidak kembali lagi. Betul. Tapi mereka akan selalu melihat opportunity pada saat-saat harga dalam posisi rendah. Mungkin pada saat sekarang indeks mendekati level 5.150-an, Yes. mereka akan kecenderungan akan masuk kembali untuk mengakumulasi saham-saham yang menarik. Itu pola trading mereka sepertinya ya Pak Fendi. Ya, betul. Oke, jadi tentu bisa dimanfaatkan dong untuk masyarakat investor maupun traders untuk menyasar saham-saham tadi Bank BNI, Bank BRI, kemudian Adaro Energy untuk kita bisa mengambil posisi beli ya Pak Fendi. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya dengan dasar fundamental yang masih sangat kuat, saham-saham yang masih prospektif secara fundamental Ya. di tengah COVID sekalipun, maka sebenarnya investor bisa lakukan atau trader domestik kita bisa lakukan seperti itu. Oke. Namun kalau kita melihat perilakunya, kecenderungannya memang para trader ataupun investor di Indonesia atau Jakarta, mereka cenderung menjadi follower ataupun hanya mengikut apa yang dilakukan oleh foreign. Jadi seolah-olah foreign itu akan selalu benar, padahal belum tentu juga. Jadi ini yang harus kita lihat ya. Jadi back to fundamental, kemudian pertajam analisa teknikal, dan kita terapkan secara lebih proper dengan risk management yang baik. Itu dia salah satu strategi investasi yang sudah diberikan oleh Pak Fendi Susianto untuk masyarakat investor dalam menyikapi perdagangan yang juga perlu banyak sekali fluktuasi yang terjadi ya Pak Fendi kalau kita lihat begitu, dengan banyak drama juga yang menyelimutinya untuk pergerakan indeks dengan sentimen-sentimen yang beredar khususnya mungkin dari global ya, dengan aksi Donald Trump misalnya begitu, dengan terus melakukan upaya-upaya untuk bagaimana bisa mencari perhatian lah paling tidak begitu, sehingga bisa mengganggu aktivitas ekonomi bahkan tidak hanya di Amerika Serikat, termasuk Indonesia pun akan terkena dampaknya. Saya